Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, apa kabar Anda hari ini? Saya berharap hari ini adalah hari istimewa untuk Anda, di mana iman, rasa percaya kita, ketabahan, kesabaran, keikhlasan kita dalam semua rasa syukur dan terima kasih kita pada akhirnya berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan betul-betul membalasnya dengan aneka curahan rahmat dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, apakah Anda sudah ke gereja? Saya yakin Anda sudah ke gereja. Di gereja tadi kalau Anda menyimak betul-betul, Anda mendengarkan sebuah mazmur tanggapan yang sungguh sangat luar biasa, di mana dinyanyikan mazmur bab 23. Ini disebut dengan mazmur kesukaan banyak orang, mazmur Daud, seorang anak gembala. Bagaimana dalam kesederhanaannya, dalam kebersahajaannya, dia melambungkan rasa percayanya pada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah membuat dia berkekurangan, bahwa Tuhan selalu menjaga dia, ada jaminan dari Tuhan tentang hidupnya. Yuk kita nyanyi sebentar yuk, Mazmur bab 23, kita nyanyi bareng-bareng ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara-saudara yang terkasih, siapa sih yang gak suka Mazmur bab 23 ini? Sebuah mazmur yang berisi keyakinan seorang pemazmur bahwa hidupnya aman, tenang di dalam Tuhan. Tuhan memelihara kehidupannya, ada jaminan-jaminan luar biasa dalam Tuhan. Maka dia memiliki sebuah rasa kemantapan, yakin dengan kehidupannya. Ada begitu banyak teori dari Mazmur bab 23 ini. Ada yang mengatakan Mazmur ini diciptakan oleh Daud ketika dia masih menjadi seorang anak gembala, di mana dia menggembalakan kambing domba di padang rumput yang hijau. Dia memimpin domba-domba itu ke air yang tenang. Dia menjaga domba-domba itu. Dia mengalami sukacita. Dia mengalami apa yang dia perbuat untuk melindungi, menjaga, menjamin domba-dombanya. Itulah yang diperbuat Tuhan bagi dirinya. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau mengenal Tuhan, sebetulnya Tuhan sudah berbicara dalam kehidupan kita, dalam sejarah kehidupan kita, dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Maka dari itu, dalam kehidupan harian, dalam kesibukan kita, dalam segala jerih payah kita, di situ Tuhan bisa ditemukan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana Daud yakin hidupnya dipelihara oleh Allah sehingga dia dengan mantap berkata, "Aku tidak akan kekurangan di dalam Tuhan." Tetapi saudara-saudara, ada teori lain yang mengatakan bahwa Mazmur yang sudah dikarang oleh Daud ketika dia masih menjadi anak gembala itu dilengkapi oleh Daud sendiri ketika Daud sudah menjadi raja. Misalnya dikatakan di ayat 5, "Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah." Jadi, di ayat 5 itu menggambarkan hidup Daud yang bukan lagi sebagai anak gembala, tetapi sudah menjadi raja. Di mana dia berkata, Tuhan telah mengangkat dia menjadi seorang yang spesial. Sekarang Tuhan menyediakan hidangan bagi hidupnya, bahkan di hadapan para lawannya. Kemudian dikatakan, "Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak." Tindakan ini adalah tindakan pengurapan seorang raja atau imam dalam tradisi Yahudi. Dikatakan pialaku penuh berlimpah. Ada juga teori yang mengatakan Mazmur yang sudah dikarang oleh Daud sejak dia masih jadi anak gembala, ketika dia diurapi sebagai raja oleh Nabi Samuel. Tapi juga ada teori mengatakan bahwa Mazmur ini dilengkapi oleh Daud di saat-saat masa tuanya. Ketika kerajaannya mulai menurun, ketika kesehatan Daud sudah mulai menurun juga,
Bagaimana di masa tuanya Daud penuh dengan konflik, penuh dengan masalah, dia dikejar oleh anak-anaknya sendiri, dia dikejar oleh banyak orang yang memusuhi dia, padahal dia tidak bersalah. Nah, Anda bisa lihat di ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu adalah gambaran Daud yang sudah sangat senior, sudah lanjut usia, di mana dia cuman akhirnya bisa menyimpulkan kehidupannya. Ternyata kebajikan dan kemurahan Tuhanlah yang akan mengikuti dia. Bagaimana dia sudah siap untuk diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya saat-saat Daud sudah tua, dia sudah siap untuk menyambut ajalnya. Dia akan siap memasuki babak baru dalam kehidupannya, yaitu hidup bersama Allah dan diam di rumah Tuhan sepanjang hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, dari sini kita bisa belajar luar biasa. Ternyata Mazmur bab 23 bukan cuman indah ketika dinyanyikan, bukan cuman bagus lirik-liriknya saja, tetapi ternyata menggambarkan proses-proses kehidupan dari si pengarangnya, yaitu Daud. Bagaimana dalam segala lika-likunya, suka, duka, ketika dia belum apa-apa, ketika dia sudah menjadi raja hebat, ketika dia harus melepaskan kehebatannya. Itulah Daud. Saudara-saudara, apakah Anda sadar bahwa firman Allah adalah firman yang hidup? Artinya bukan mati berhenti di atas kertas hitam di atas putih seperti ini. Firman yang tidak bergerak, tetapi firman Tuhan adalah punya daya, bergerak. Geraknya kemana? Ternyata firman yang mengiringi kehidupan kita. Bagaimana saudara-saudaraku, firman ini ternyata membentuk kehidupan kita. Firman ini mengiringi langkah kaki kita, membawa kita pada jalan-jalan keselamatan. Saya yakin kalau saya tanya, apakah Anda dalam sebuah masa kehidupan Anda pernah ada di titik-titik tersulit kehidupan Anda? Romo, itu pertanyaan paling gampang Romo. Banyak sekali masa-masa sulit yang sudah aku lalui. Tapi juga Anda pasti mengatakan, Romo gak usah jauh-jauh, sekarang aja kayaknya ini masa-masa terkelam dalam kehidupan saya Romo. Atau kita juga tidak pernah bisa meramalkan, tidak bisa menebak kehidupan kita sebulan kemudian, tahun depan, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, apakah masih baik-baik saja. Tapi kita harus adil saudara-saudara. Selain duka, nestapa, penderitaan, kekurangan, apakah Anda pernah merasakan rasa bahagia, senang, sukses, berhasil, semuanya lancar? Anda ada di sebuah pengalaman hidup di mana itulah mungkin puncak kehidupan Anda. Tapi lagi-lagi saudara-saudara, saya yakin Anda pernah ada di posisi itu. Senang Romo, penuh sukacita. Kapan? Ketika orang tua saya masih lengkap Romo. Ketika anak-anak saya masih sering kunjungin saya Romo. Ketika pasangan hidup saya masih ada di sisi saya Romo. Ketika saya dulu aktif di berbagai macam kegiatan gereja Romo. Ada begitu banyak masa-masa suka cita yang luar biasa. Nah saudara-saudara, yang namanya hidup itu penuh gejolak, penuh dinamika. Namanya juga hidup. Dunia itu berputar. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Ada kala susah, ada kala senang. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis saudara-saudara. Tetapi belajarlah seperti Daud dalam Mazmur bab 23 ini. Dia menyadari dalam segala sisi-sisi kehidupannya. Dia menangis, meratap ataupun dia bersyukur menari-nari dengan memuji Tuhan. Ketika dia belum jadi siapa-siapa atau ketika dia sudah jadi raja. Ketika dia masih muda dengan energi yang luar biasa. Atau ketika dia sudah tua, sakit-sakitan, merasa tidak berguna, Tuhan selalu mendampingi. Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu mencukupi kehidupannya. Saudara-saudara, ternyata itu rahasia dari Daud. Ternyata saudara-saudara, pengalaman yang sama bisa kita temukan dalam
bacaan kedua perayaan Ekaristi hari ini, yaitu dari Filipi bab 4 ayat 12 terus sampai 20. Bagaimana kalau tadi Daud menceritakan kisah hidupnya, ternyata di bacaan kedua giliran Paulus dengan nada yang sama, semangat yang sama, pengharapan yang sama, iman yang sama, yang mau mengajarkan kepada kita jangan pernah menyerah dalam hidup, jangan pernah menyerah bersama Tuhan. Jangan pernah menyerah mengandalkan Tuhan, sebab Tuhan selalu menyertai. Misalnya, dalam suratnya kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 12, Paulus berkata, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Saudara-saudara, di sini Paulus sedang menceritakan bahwa dalam pelayanannya, dalam hidupnya, dia sudah banyak makan asam garam kehidupan. Dia pernah mengalami sebuah kelimpahan, tapi dia juga pernah mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang kering. Ketika suka, tawa, keberhasilan demi keberhasilan, diterima di mana-mana, disanjung di mana-mana. Tapi ada juga Paulus pernah mengalami saat dia ditolak, bahkan sampai dilempari batu. Saudara-saudara, yang namanya hidup manusia itu penuh warna. Demikian juga dengan hidup saya, demikian juga dengan hidup Anda, demikian juga dengan hidup banyak orang di dunia ini. Nah, tapi ini yang kita harus belajar dari Paulus, di mana bab 4 ayat 13, Paulus berkata sebuah kalimat yang sangat indah. Dia berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Jadikanlah ayat ini sebagai ayat emas kalau dalam hidup Anda banyak banget persoalan, banyak banget perkara, banyak sekali tugas-tugasnya. Perkaranya tuh gak habis-habis. Baru menyelesaikan yang satu udah datang lagi yang lain. Bahkan yang satu aja belum selesai perkaranya sudah ditambahin 2 atau 3 perkara lain. Bahkan ada lagunya bukan? Saya sangat senang sekali lagu itu. Banyak perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Itu lagunya keren banget. Itu ternyata dari Filipi bab 4 ayat 13. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, andalkanlah Tuhan dalam setiap perkaramu. Apapun usia kita saat ini, kita masih muda, kita masih remaja, kita masih anak-anak, atau kita sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah punya anak, atau kita sudah ada di golden age-nya kita, atau kita sudah pensiun, semua usia kehidupan punya tantangannya sendiri-sendiri. Percayalah bahwa semua tantangan itu, semua problem-problem itu akan kita lewati bersama-sama Tuhan. Saya jadi ingat saudara-saudara, iya ya kalau lengok ke belakang saudara-saudara. Andai kata hidup kita ini seperti jendela. Kalau kita buka jendela ini, kita bisa melihat apa yang sudah terjadi di belakang kita. Kesulitan-kesulitan kita dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai tua seperti ini. Coba Anda perhatikan. Iya ya Romo, apa yang dulu saya anggap susah, apa yang dulu saya anggap menjadi beban kehidupan saya, kayaknya mau nangis Romo waktu itu. Kayaknya berat banget kehidupan saya. Tetapi bersama Tuhan, Tuhan selalu menopang, Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu memberi kekuatan kepada kita. Hasilnya lewat juga tuh ternyata. Betul juga ya. Saya dulu ketika belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dalam bahasa Itali, belajar bahasa Jerman, belajar bahasa Aram, itu teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ini kenapa sih hidup saya harus begini? Kok begini amat ya hidup seorang imam ya? Begini banget ya untuk menjadi seorang pengajar kitab suci ya? Dulu saya teriak-teriak, tapi saya jalani bersama Tuhan. Sekarang lewat ternyata. Demikian juga dengan kehidupan
orang-orang percaya. Maka dari itu saudara-saudara, andalkanlah Tuhan dalam setiap perkara-perkara kita. Tuhan yang selalu memberi kekuatan. Seperti Daud tadi, Tuhan yang selalu memberikan, mengenyangkan kehidupannya, memberi kesegaran dalam kehidupannya, melindungi dia dari segala musuh-musuhnya. Tuhan yang selalu mencukupkan. Saudara-saudara, kenapa sih Tuhan gak ngasih kita langsung kaya raya gitu, supaya kita bisa bantu banyak orang? Saudara, belum tentu mental atau diri kita siap. Dengan berkat-berkat yang banyak itu, bisa jadi kita malah lupa, kita malah sibuk sama Tuhan, kita malah jadi egois, kita malah jadi haus, mengejar kekayaan tanpa henti. Tuhan tahu kok kapan mental kita, diri kita, rohani kita siap untuk mengemban rahmat-rahmat, kasih karunia, kebaikan-kebaikan Tuhan seperti yang kita ucapkan dalam doa-doa kita. Maka dari itu saudara-saudara, mari di hari Minggu ini kita puji syukur pada Tuhan. Terima kasih ternyata Tuhan boleh membantu kita melewati aneka macam perkara-perkara dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh Paulus tadi apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika Anda ke gereja, serap kekuatan itu. Tuhan, kubuka hatiku, mengalirlah kekuatan daripadamu Tuhan. Untuk jiwaku yang kering, untuk langkah kakiku yang sedang lemas, untuk tubuhku yang sedang digerogoti oleh sakit penyakit, untuk kehidupanku yang sepertinya jauh dari rasa bahagia. Tuhan, berilah kekuatan kepadaku. Kekuatan yang aku perlukan Tuhan setiap hari untuk menyelesaikan masalah-masalahku ini. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Bye-bye.